Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat tertutup untuk menentukan sikap atas persoalan pimpinan Dewan Setia Novanto dan Fadlizon. Inisiatif menggelar MK dilakukan mengingat wibawa DPR terasa merosot di mata masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR Setia Novanto dan Fadlizon di acara konferensi Donald Trump yang dinilai banyak pihak menyalahi kode etik Dewan terus menjadi bola panas dan cibiran di masyarakat. Mahkamah Kehormatan Dewan pun berinisiatif menggelar rapat tertutup Senin 7 September 2015 untuk menyikapi kasus itu meski tanpa aduan. Sebab anggota MKD menilai persoalan ini berdampak pada runtuhnya wibawa dan kehormatan Dewan secara keseluruhan atas perilaku kedua pimpinan Dewan itu. Semua pihak-pihak yang diduga mengetahui ya tentang keberangkatan Novanto CS ini ya dalam kaitan apakah memang pertemuan dengan Donald Trump ini ada masuk dalam agenda apakah tidak, itu kita akan konfirmasi nantinya kepada pihak kesekianan ya untuk membuktikan apakah di dalamnya ada pelanggaran kode etik apakah tidak. Sementara di sisi lain, beberapa anggota Dewan dari fraksi PDIP seperti Charles Honoris, Adiana Pitupulu, Diah Pitaloka, dan Budiman Sujatmiko bersiap mengadukan Novanto dan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Bukan hanya dari PDIP yang bermaksud melapor, tapi maksud serupa juga datang dari Inas Nasrullah, anggota Dewan dari Partai Hanura, dan Maman Imanul Haq dari PKB. Bahkan, rekan satu partai Fadlizon, Desmond J. Mahesa juga secara pribadi menyatakan tidak setuju dengan perilaku yang dilakukan Fadlizon di tengah mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Desmond tegaskan, lain perkara bila pertemuan Fadlizon dan Setia Novanto dengan Donald Trump secara pribadi, bukan urusan dinas. Tapi kondisi saat itu, mereka sedang berlaku sebagai pimpinan Dewan untuk acara dinas yang dibiayai dari uang rakyat. Dengan status seperti itu, sungguh tidak patut apa yang dilakukan kedua orang tersebut. Saya pikir ini Majelis Kehormatan DPR harus mengambil sikap ya. Ini pembelajaran yang buruk bagi pimpinan DPR kita. Ya, urusan pribadi merugikan kepentingan-kepentingan. Jadi menurut saya ini tidak cermat. Ya, pimpinan DPR ini ceroboh ya. Ceroboh, tidak memahami Undang-Undang MD3. Yang kedua, tidak memahami politik luar negeri kita. Kita hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari para pimpinan DPR yang hadir di event kampanye dari seorang bakal calon presiden negara asing ya. Kita hanya ingin ke sana aja ya. Kita ingin minta MKD untuk melakukan pembuktian dan apabila terbukti ada pelanggaran etika ya kita mohon ada sanksinya ya. Publik pun terus menantikan kemana muara dari persoalan ini. Apakah MKD akan menyudahi persoalan yang menyedot perhatian publik dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran, dipindahkan ke komisi, atau dijatuhi penggantian komisi. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.